Operasi kendaraan angkutan barang berlangsung di Jalan Raya Langsep, Kota Malang. Operasi kendaraan yang langsung dipimpin oleh Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM melibatkan puluhan personil gabungan dari Dinas Perhubungan Kota Malang dan TNI Polri. Itu kan elektroniknya, nah ini untuk silakan fotonya mas. Nah, Ada pipa nih enggak? Mati kan kalau Pak. Nomornya berapa? Nomor berapa? Kak. Sesuai kok. Pak, tunggu. Maju terus. Depan terus, ayo. Terus. Pada operasi ini, kendaraan angkutan barang yang melintas di Jalan Raya Langsep oleh petugas dihentikan dan diperiksa kelengkapan surat kendaraan seperti KIR, STNK, kondisi kendaraan, dan SIM untuk pengemudi. Kendaraan yang tidak dilengkapi surat kendaraan atau tidak layak jalan diberikan sanksi tilang. Apanya? Dikirim. Oke, ada tinggi. Sami. Pak nomornya segini, Pak. Cuma dia mau kirim gitu. Masuk 63 masuk. Terima kasih ya Pak. Hati-hati Pak. Silakan. Langsung aja kanan, langsung lurus depan. Terus Pak. Angkutan barang tahu semua ya. Di Kota Malang. Ya. Seketika wonten. Seketika wonten. Kegiatan dulu yang protokol. Wonten Bapak. Pak hidup. Pak kok. Hidup Pak. Berlewat ya Pak.
Setelah masih berangkatkan ini tidak terlalu masih berlangsung. Oh masih berlangsung. Berangkatkan itu yang rangkaian. Mas Anggi kali itu berapa? 17. Untuk angkutan ya? Ya tetap kalau emang pilihan ada sendiri tergantung yang Hari Kamis tanggal 31 besok ya di minggu depan jam 9 di pengadilan dari Masukkan. Ya, jangan bawa, jangan ambil, tidak harus dengan mungkin saudara atau apa yang sering bawa. Untuk ambil ini. Direkam tolo sak terus Kita langsung melakukan jatuh. Takut itu biasanya jatuh itu takut ada operasi kelihatan mereka panik loh Pak. Ada petugas panik. Tapi dia belum. Ya tadi juga ada silakan di sini. Ini Mas Doni. Mas Doni. yang operasi Ya, sudah. Ya. Monggo Pak, ini yang beliau yang memimpin operasi patuhnya Pak. pojok kolam Pak Wali yang belum diatur. Kamu diatur. Tipe terus. Sudah lama juga ada operasi. Anak tipe. Iya di sini. Perempuan. Kabur. Kurang enak loh. Pakai 35 tahun. Alamat pulau Surabaya dan lahir Mau ditawarin mah. hari Kamis tanggal 31 di depan jam 9 pengadilan Sendiri apa? punya aku sendiri Pak. Cuma yang nyetir karyawan cuma sebulan aja karena aku kan ekspedisi. SDR dibalikan. Karyawan itu kayak mau bukan saya tadi enggak Itu kalau zaman belum enggak belum terawat gitu ya sangat gede jadi biasanya tak Lebih baik lagi di lokasi.
Aku nggak tahu kalau mati kiri. Lupa ya. 6 bulan sekali. Di Sidoarjo berarti ya. Mas ya. Kayak uji mesinnya lampu-lampu nyala. Karena pasal berapa itu kan? Ada pasal berapa Pak? Mas Pais ini Mana ya pasal? mati juga ya. Iya. Yang mati belum tahu. Ringan kan Pak? Masalahnya tadi apa? Parah diri ini ya ulah. Ya sebenarnya iya jangan juga nanti. Tapi dengan adanya ini banyak diperhatikan ini. Kan itu jalan sendiri. Ya. Kita kirim. Kalau misalnya Makasih Pak. karena kalau begitu kan cuma jalannya keperan dia. Kalau sebetulnya saya itu ekspedisi Pak, karena kamu. Mas Pati. Saya sudah bersama sih Pak. Jakarta kan ya, bayarnya juga tinggi ya Pak. Kok 100 ya Pak? Aku udah bawa. Iya, teman-teman. Mana kok ngerekam terus saya manu di sono sampai di rong menit ngerekam terus saya. Aku main sekarang dia apa? Pelatih ono tapi main makan. Tapi kayak mending nomor murah sih banget tuh di sana. Wali Kota Malang mengatakan bahwa operasi angkutan barang yang dilakukan hari ini untuk memastikan bahwa kendaraan angkutan barang layak beroperasi. Dengan operasi ini, kendaraan angkutan barang yang mendistribusikan sembako tidak terkendala bisa tepat waktu. Karena dengan kendaraan yang mendistribusikan sembako tepat waktu, bisa dapat menekan inflasi khususnya di Kota Malang. Kegiatannya selain mampir dari Polresta Malang ini terkait dengan operasi Paku Semeru, ya Paku Semeru, dan kami dari pemerintah Kota Malang juga dari Disub Keselamatan Lalu Lintas dan juga dengan tim pengendali inflasi daerah. Kita berkolaborasi bersama karena kemudian satu kegiatannya juga hampir sama. Yang pertama kita untuk keselamatan lalu lintas dari Polresta juga sudah melakukan dan juga sudah ada beberapa tindakan. Kemudian dari angkutan barang pun dari Disub juga sudah melakukan kegiatan dan tindakan. Dan terkait dengan TPID ini kita juga melihat dari jalur angkutan barang perekonomiannya seperti apa. Kita juga menanyakan kepada pengendara ini barangnya diawat dari mana, diantar kemana, dan itu siapa. Nah, ini juga berkait dengan pergerakan-pergerakan terkait dengan inflasi daerah. Karena kita ingin tahu jenis-jenis barangnya juga seperti apa. Dan tindakan-tindakan sudah dilakukan. Kalau terlapor sampai dengan jam 10:30 ini, yang diperiksa itu 187 kendaraan. Ditilang oleh Disub 25 dan ditilang oleh polisi 30. Ya, tentu ini dengan berarti kalau hilang berarti ada kekurangan-kekurangan atau persyaratan yang harus dibawa ataupun dimiliki oleh pengendara itu tidak ada.
nanti teknis terkait dengan ini di Polresta dan di Sub. Pak, hasil temuan terkait dengan TPID apa Pak? Pergerakan barang kemarin pada saat kita tiap hari awal minggu oleh Pak Mendagri dengan beberapa kementerian, kita selalu mengevaluasi terkait dengan inflasi. Salah satu parameter inflasi adalah kita ngecek pergerakan barang. Contoh pada saat kita kemarin ke pasar Pergan, ya, ada beberapa stok barang yang memang terlambat, ya, karena pergerakannya, baik apakah itu transportasinya akhirnya tidak terkirim. Nah ini kemarin juga terlaporkan pada saat evaluasi oleh Pak Menteri, semua parameter indikator yang nanti menjadi satu penunjang untuk terjadi inflasi atau terjadinya deflasi itu harus dipantau oleh TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah. Nah, bukan TPID ini juga salah satunya juga dari Polresta juga, dari Busub juga. Nah, hari ini kita bersama-sama, selain kita TPID juga keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Maksudnya dari letusan kendaraan terjaring ini aman ya Pak? Bahan pokok yang... Ya, kalau dari pergerakan barang tadi kita dapatkan informasi memang pergerakan mereka ya sebelah barat itu dari kabupaten yang menuju kota, dari kota kemudian juga menuju ke kabupaten. Kita cek juga persuratan terkait dengan pergerakan barang. Atau juga ada berkaitan dengan itu Pak, kemarin temuan beras oplosan itu Pak? Oh ya, nggak ada. Oplosan nanti yang dijual di pasar kan, itu udah ada tim sendiri. Ini dari keselamatan lalu lintas dan pergerakan barangnya. Ya. Ya, kalau yang untuk oplosan Satgas Pangan. Pak Wali, mungkin TPID ada rencana sidak beras oplosan Pak? Ya, kita kemarin dari tim Satgas Pangan, kita ada izin pada kami dari TPID untuk mengecek mereka sekarang sudah bergerak. Jadi laporan pada saya memang tidak ada beberapa temuan, tapi secara umum nanti setelah selesai ke pasar bersama tim Satgas Pangan, termasuk juga dari Polresta, dari Kejaksaan, ya, kita turun dari Bulog, ya, kita turun, kita cek. Nah nanti setelah selesai semua pasar, baru nanti kita akan laporan. Tapi mereka juga sudah turun juga. Yang kapan dari keterlambatan minyak kita itu Pak, kan dari keterlambatan untuk armadanya gitu. Nah itu juga salah satunya kita ngecek di sini. Dari temuan yang ditemukan oleh tim Satgas tadi itu memang ada indikasi untuk masuknya beras oplosan di Kota Malang Pak? Oh belum, nanti kita lagi semua ke pasar ya. Ada beberapa pasar memang ada indikasi begitu. Tapi nanti setelah semua pasar, semua tempat-tempat distribusi dan lain-lain nanti akan terlaporkan. Nah nanti kita akan sampaikan. Kalau ditemukan beras oplosan apa akan mengarah ke laporan resmi ke Polresta Pak? Kan tim Satgas Pangan salah satunya kan juga dari Polresta. Kejaksaan juga tim Satgas Pangan, juga dari kita. Kemarin Polresta nunggu laporan resmi Pak soal temuan beras oplosan, apa kemudian nanti Pak Wali meminta Disbangtan untuk melakukan laporan resmi atau gimana Pak? Ya, karena kan kemarin pada saat Koperasi Merah Putih kemarin, Pak Presiden sudah memerintahkan kepada Kapolri dengan Jaksa Agung untuk segera. Nah, karena kami juga ikut Zoom di situ, ya, kita sudah menurunkan, karena kita punya tim Satgas Pangan, kita sudah menurunkan lebih dulu agar pada saat nanti permintaan data kita sudah siap. Pak Wali, mungkin sudah ada laporan Pak, sudah berapa persen operasi ke pasar-pasar sama toko retail modern? Ya, karena belum keseluruhan ya, jadi nanti lebih baik setelah keseluruhan, karena setelah kita dapatkan temuan-temuan, kita rapatkan dengan tim, ya, kemudian dari situ nanti bagaimana rekomendasinya, nanti kita sampaikan pada. Dibariskan dulu Mas Jaya, dibariskan dulu aja. Dibariskan dulu aja. Ya. Oh iya, Lian oleh. Mana siapa yang minta? Statement tadi siapa? Yang minta statement tadi siapa? Besok. Untuk masuk di media sosial kami. Apa sekalian aja ngambil? Sekalian ngambil yang Bisa diantar ke sini Pak ya STNK-nya untuk apa? Biar nggak ditahan.
Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang menambahkan bahwa operasi ini selain untuk memastikan kendaraan angkutan yang layak jalan, serta berkaitan dengan penekanan inflasi di Kota Malang. Operasi angkutan barang ini juga untuk mengantisipasi kendaraan yang over dimension, overloading, atau odol. Karena kendaraan yang over dimension, overloading akan menyebabkan kerusakan pada jalan dan biaya perawatan akan bertambah sehingga menyebabkan terjadinya inflasi. Kegiatan operasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan ini yang kami lakukan bersama-sama dengan seluruh jajaran keamanan, apakah itu Polresta, Kodim, CPM, Pomal, dan dari Disub sendiri. Kami juga dalam hari ini juga kami berkolaborasi terkait dengan kegiatan operasi Patuh Semeru. Ini adalah dua hal yang bersamaan. Kemudian bebarengan ini pula karena operasi keselamatan dan keselamatan angkutan dan angkutan jalan ini ada kaitan dengan pengendalian inflasi, di mana pengendalian inflasi ini ada kaitannya bagaimana distribusi barang yang terjadi di Kota Malang berpengaruh atau tidak terhadap inflasi. Ada hubungannya apa dengan operasi ini? Operasi ini adalah apabila kendaraan angkutan yang sifatnya odol, over dimensi, overload, ini kalau dibiarkan terus-menerus akan mempengaruhi satu, memang dari sisi angkutan akan dipaksakan overload, memang harganya murah, biaya operasi murah, ini mempengaruhi pada deflasi. Tetapi bagaimana pengaruhnya terhadap inflasi, yaitu dengan adanya angkutan yang overdimensi, overload, ini mempengaruhi ketahanan jalan, daya tahan jalan. Misalnya, jalan itu yang seharusnya bisa dipertahan 4-5 tahun, karena dilewati oleh kendaraan yang overload, overdimensi, usianya akan semakin pendek. Maka biaya untuk perawatan dari pemerintah daerah ini semakin tinggi. Ini mempengaruhi inflasi. Dari situlah kita tugasnya adalah memastikan, mengurangi, dilakukan pengendalian. Begitu pada prinsipnya. Tetapi kami sasarannya bukan berapa banyak yang harus, targetnya berapa banyak harus kita lakukan, ada pelanggaran-pelanggaran. Kita harapannya adalah semakin turun. Sebagai contoh, tahun lalu terakhir di bulan November, kami melakukan operasi dengan yang diperiksa adalah 215 kendaraan, yang terkena atau melakukan pelanggaran sebanyak 35. Sekarang, maaf saya ulangi, kemarin itu ada yang dilakukan operasi yang melakukan pelanggaran 25 kendaraan, tetapi sekarang memang ada kenaikan ya, ada kenaikan. Yang diperiksa itu 225, sedangkan yang ditilang ini 35 kendaraan angkutan barang dan angkutan umum. Sedangkan yang tadi saya sampaikan kaitannya dengan operasi patuh Semeru, itu kendaraan yang ditilang ada juga sama 35 unit begitu. Sementara pada operasi ini terdapat 225 kendaraan angkutan barang yang diperiksa dan 35 kendaraan terpaksa dikenakan sanksi tilang karena tidak dilengkapi surat kendaraan dan tidak layak operasi. Terima kasih atas kerjanya yang sudah dilakukan oleh Bapak-Bapak sekalian. Kita bekerja bukan untuk mencari sesuatu hal, tapi adalah kita bekerja untuk keselamatan masyarakat. Simon Alfredo melaporkan.